Dan orang yang mampu menahan amarahnya, meskipun dia sanggup marah. Menjadi pembenci itu mudah. Tapi ketika bersabar ketika dibenci itu luar biasa. Nah, sabar. Istri kita tuh kan rewel ya Pak. Tapi ketika kita sabar dengerin istri kita, gak marah, slow, insya Allah lebih indah kok di bawah ASI. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Ingat janji Allah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah itu didapatkan bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa, kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Imran ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka yang misalkan ada yang berinfak dan ruangan ini, alat sound system ini semuanya sampai ini semua ini sampai ininya ini bakal ada perhitungannya di sisi Allah. Hebatnya luar biasa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimina ghaidha. Dan orang yang mampu menahan amarahnya, meskipun dia sanggup marah. Menjadi pembenci itu mudah. Tapi ketika bersabar ketika dibenci itu luar biasa. Nah, sabar. Istri kita tuh kan rewel ya Pak. Tapi ketika kita sabar dengerin istri kita, gak marah, slow, insya Allah lebih indah kok di bawah ASI. Saya pernah punya kisah jamaah terucap suaminya kata cerai ketika marah, padahal cuman gara-gara mie yang dimasukin ke saringan, saringannya jebol, masuk ke wastafel. Gara-gara gitu doang jadi panjang urusannya, rame sama istrinya, sampai akhirnya suaminya keucap kata cerai. Begitu ngobrol saya tanya, emang masalah awalnya apa? Jadi gini Pap, awalnya saya lagi masak mie. Oh aduh, anak bilang remeh banget sih masalah gitu. Wal kadhimina itu. Dan yang ketiganya wa afina ninnas. Dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu berat gak sih kira-kira? Assalamualaikum. Berat banget. Satu, menginfakkan. Harta itu kan kita cinta banget. Makanya kalau ada di Quran itu, pengorbanan itu, jihad itu biasanya awalannya pasti amwal, baru anfus, dari harta. Makanya infak, berikan yang terbaik. Berat nih, tapi terus dilakukan. Menekan ego, menekan gak belanja, menekan gak shopping, menekan gak melakukan ke hobi, tapi buat dikasih jalan Allah. Kemudian yang kedua tadi nahan marah, yang ketiga memaafkan. Maafina ninnas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang pengen disampaikan. Intinya adalah bagaimana kecintaan kita kepada Allah, hati kita terisi oleh Allah, insyaallah akan menjadikan keimanan yang mantap bagi diri kita untuk memperjalankan ketakwaan. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang berkenan. Seandainya ada yang ingin dipertanyakan, ada yang mau menambahkan, atau ada yang kemudian mau pertanyaan atau pernyataan, dipersilakan. Dihitung sampai 3, 1, 2, 3, terima kasih. Kalau tidak ada, silakan, diskusi santai. Baik, silakan dari para peserta sekalian yang ingin bertanya ataupun menyatakan. Silakan, kita batasi 2 orang saja, mungkin dari yang akhwat 1, yang ikhwan 1, karena waktunya terbatas. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah paham semua kayaknya Ustaz. Insya Allah. Oh ada, silakan. 1 ikhwan. Nggak apa-apa, kalau tidak ada tidak usah dipaksakan ya. Yang tidak ada jangan diada-adakan, nanti jadi bid'ah nanti.
Oke, yang Ikhwan dulu ya. Siap. Zaid. Iya, Zaid Ustadz. kan? Siapa Ustaz? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau Zaid. nanya ini kan tentang hati dan cinta. Kalau orang kan semua orang kan punya hati dan cinta juga. Tapi saya mau nanya di sini gimana saya mau rubah hati dan cinta orang tua saya untuk ikut saya ke agama saya. Maksudnya ikut memeluk agama Islam. Karena saya tahu sendiri, teman-teman juga semua tahu sendiri, orang tua saya ketua pendeta asosiasi Bali NTB NTT. Pikiran saya tuh, saya selalu berdoa sama Allah, pengen orang tua saya tuh ikut ke saya. Maupun apa ya, kalau dipikir orang, lu gila lah masuk Islam. Jujur, saya jujur Pak Ustadz, dulu saya benci Islam. Kenapa saya masuk Islam? Gara-gara azan. Dari rumah saya ke tempat masjid itu sekitar ya 10 menit atau 15 menitan lah. Ketika saya benci Islam, saya suka ngebully teman-teman saya Islam. Saya ada perubahan. Perubahan itu terjadi ketika seminggu saya mendengar azan di telinga kanan. Seminggu tuh nggak lepas. Itu seminggu tuh sampai sampai salah satu teman tuh bilang gini, bang mau nggak gua ajak ke salah satu tempat di mana lu bisa sembuhkan. Dia jatuh ke masjid. Dari situ gue pikir, wah masjid itu tempat-tempatnya orang teroris. Kalau bagi gue ya dulu ya, gue yang Kristen. Karena suka lihat isi-isi kan Mas ya. Maaf ya, bapak semua ya, om-om. Terus ketika teman saya bilang, kalau mau ayo. Teman saya ajak. Cuma satu aja kata Ustaz tuh, baca 2 kalimat syahadat. Dari situ hati saya berkata, kalau gue baca 2 kalimat syahadat itu apa untungnya bagi gue? Gue nggak tahu tentang Islam Ustaz. Ketika gue baca, singkat cerita ketika gue baca, ada yang terjadi di hidup gue. Pertama, gue yang sukanya berantem, tawuran, balapan liar, lawan sama orang tua itu berubah semua. Hati ini udah kayak diubah sama Allah. Gue yang dulunya kalau ke gereja pakai sepatu, pulang gereja nggak ada ngapa-ngapain. Terus sama teman-teman ya itu hangout ke diskotik gini. Ketika gue ngerasain di Islam, masuk di masjid, buka sepatu, air wudhu, ambil wudhu, sholat, hati gue tenang. Jadi bagi gue tuh mau nanya sama Ustadz, gimana sih biar hati saya tuh lebih tenang lagi untuk di dalam Allah. Berarti itu 2 pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama, gimana cara ngedakwahin ke orang tua? Orang tua saya. Yang kedua, gimana hati tenang? Tetap tenang dalam Allah. Makasih Ustadz. Ya. Wah iya. Barangkali ada yang mau ingin menjawab? Membantu ya kan. Ada yang menjawab. Yang pertama, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi famay yakfur bitagut wa may yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam mengikuti agama Allah, tetapi sesungguhnya sudah jelas mana jalan kesesatan, mana jalan ketaatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu hak prerogatif Allah. Tugas kita itu adalah menjadi wasilah, menjadi jalan dan juga sebagai dai ya, mendakwahkan. Cara dakwah yang diatur di dalam Al-Qur'an itu kan banyak. Salah satunya di Quran surat An-Nahl ayat 125 ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa ma izatil astagfirullahaladzim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa ma izatil hasanah. Jadi ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wa mau izatil hasanah, dan dengan perkataan, perbuatan yang lembut gitu. Jadi yang pertamanya jangan menuntut seseorang untuk sesuai dengan kita, tapi menuntun seseorang untuk kemudian sama-sama menuju Allah. Jangan ke kita. Saya ngajak jamaah itu hijrah bukan ke saya.
Kalau ke saya tinggalin. Misalkan, saya tausiah di Bandung, kelihat jamaah nambah dari 100, 500, 1000. Kalau saya nggak ngisi 10 orang, nah udah tinggalin aja lah. Khawatirnya karena saya rubah ke yang lain, datengin ke yang lain. Karena dakwah ini bukan tujuannya ke makhluk, tujuannya ke Allah. Ngikutin kita itu bukan menjadi, yang pengennya kan gini ya, orang tua atau orang melihat kita menjadi mendapatkan hidayah untuk kemudian dekat sama Allah, bisa gitu. Tapi kalau ngajak ke kita mah jangan, ngajaknya ke Allah aja. Gimana caranya? Tidak banyak menuntut tapi banyak menuntun. Gimana cara berikutnya, Kang? Perlihatkan sikap kita yang indah, akhlak yang baik. Zaid bisa lihat kisahnya Mus'ab bin Umair. Kisah bagaimana Mus'ab bin Umair ketika kemudian menghadapi orang tuanya. Itu bisa dilihat nanti kisah. Jadi dengan perkataan yang baik. Lalu kemudian dengan dakwah. Dakwahnya ya tadi kan dengan dakwah sikap, ada juga dengan yang dakwah perbuatan ya. Ada juga ada yang dakwah dengan lisan. Sampaikan pun dengan kata-kata yang baik. Quran surat Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah lah kalian berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kalian berhati keras, bertindak kasar, tentulah mereka akan menjauh dari kita. Maka maafkanlah mereka, kan nggak paham, harap maklum hashtagnya. Jadi kalau kita tidak boleh menilai seseorang dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Udah nilai seseorang itu harap maklum aja, maafkanlah kesalahan mereka. Mereka begitu itu karena tidak paham. Tugas kita memahamkan. Kenapa mereka nih sama-sama muslim tapi kok dia mah keras banget sih? Udah. Kita yang lebih paham, kita yang ngalah. Dah gitu aja, kan tenang, enak jadinya. Nah, maafkanlah mereka. Lihat deh nanti di Quran surat, nanti dicatat Quran surat Ali Imran ayat 159. Indah banget kata-katanya. Maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Masya Allah, ini kurang lembut gimana coba sikap. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, satu maafin dia begitu tuh karena nggak paham. Yang kedua, coba minta sama aku, minta ampun. Jadi kebayang nggak? Saya punya dosa, saya punya salah nih sama Bang Zaid. Tugas Bang Zaid ternyata apa kata Allah? Satu, jangan ngati keras, jangan bertindak kasar. Maafin kesalahan dia, maafin saya. Terus doain saya supaya diampunin dosanya sama Allah. Yang ketiga, bermusyawarahlah dengan mereka. Sok musyawarah, ngobrol, heart to heart. Dari hati ke hati. Sampai akhirnya kamu membulatkan tekad, mendapatkan kesimpulan dari apa yang didiskusikan, membulatkan tekad dari apa yang sudah didiskusikan, udah ketepet nih simpulannya ini, maka kemudian fatawakkaltu ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau udah gitu udah serahin lagi ke Allah, ikhtiar kita segitu. Nanti besoknya coba lagi, terus aja pelan-pelan. Masih ingat kisah Hasan Al-Basri rahimahullah yang beliau itu bertahun-tahun nampung kotoran tetangganya yang Nasrani, sampai akhirnya kemudian beliau yang Nasrani ini lihat bahwa bocoran dari rumahnya yang di atas, jadi rumah Nasraninya di atas, bocorannya ternyata kotorannya rembes ke rumah Hasan Al-Basri. Tapi sama Imam Hasan Al-Basri itu ditampung pakai jolang itu ember. Pakai ember dan dibuang. Setiap malamnya dibuang dan ketahuan sama Nasrani ketika nengok Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, kata Imam Hasan Al-Basri, ini setiap malamnya begini kerjaan saya. Ini sudah sejak lama ternyata ya. Iya. Kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Sampai kata Imam Al-Basri, enggak, saya khawatir, saya melukai hati kamu, makanya gitu pelan-pelan banget gitu. Sampai sabar banget, akhirnya kemudian masuk Islam. Jadi ada hal kelembutan yang luar biasa. Nah, saya kira itu poin-poin yang utama. Kemudian yang berikutnya adalah ngedoain. Doa juga kan banyak, ada doa-doa yang diijabah. Kayak ketika dari azan ke qomat. Kemudian ketika sepertiga malam atau saya sebutnya golden time deh nih, namanya waktu emas banget kita buat berdoa sama Allah gitu. Waktu berdoa yang
luar biasa mustajabnya ya bagi saya itu sepertiga. Coba ikhtiarin itu dulu. Jangan sampai kita belum mencoba itu, terus aja kita ngarep gitu terus. Dah mintanya sama Allah pelan-pelan. Insya Allah Allah bukakan hatinya ya ayah. Sabar aja sama.